Be hidden, begitulah kata Adrian Ten saat dia menyampaikan pidatonya ketika waktu kelulusan. Itu adalah sebuah saran yang menurut aku cukup kontroversial. Karena siapa sih orang yang mau dibenci? Ya, bahwa kebencian itu adalah suatu hal yang patut dianggap negatif. Akan tetapi, hal yang menarik adalah bahwa ketika kita melihat banyak figur-figur hebat yang membawa perubahan yang sangat luar biasa, ternyata sangat jarang sekali ada seorang figur yang tidak dibenci oleh orang lain. Hampir semua figur-figur yang membuat perubahan di dunia ini, mereka pernah dibenci oleh banyak orang saat melakukan aksi untuk perubahan tersebut. Sebut aja Einstein, Nikola Tesla, Steve Jobs, Elon Musk, bahkan Nabi Muhammad sekalipun pernah dibenci oleh orang lain. Einstein, gurunya sendiri membenci dia ketika dia bersekolah. Saat menemukan teori relativitas pun, dia sempat dihujat secara umum oleh beberapa ilmuwan terkenal di grup Newton pada masanya. Nabi Muhammad pun merupakan orang yang sempat dibenci. Ia diludahi dan dilempari batu oleh warga saat sedang melewati jalanan. Dari contoh-contoh ini kita bisa tahu bahwa seseorang gak perlu menjadi jahat untuk dibenci. Justru orang yang dibenci adalah orang yang mempertahankan idealismenya, juga sebuah prinsip pribadinya di tengah-tengah masyarakat. Ya, ternyata orang yang dibenci adalah orang yang berani menjadi beda di tengah-tengah masyarakat, yang kebanyakan yang memiliki pemikiran yang sama. Emang sih, bukan cuma orang baik doang yang dibenci oleh orang lain. Orang jahat pun bisa jadi dibenci oleh orang-orang. Tapi seharusnya kita bisa sepakat kan, bahwa sebetulnya orang-orang yang dibenci itu adalah orang yang memiliki pengaruh besar terhadap orang lain. Tentu agar tidak dibenci dan membahagiakan banyak orang adalah hal yang mudah. Yang harus kamu lakukan adalah ini. Jangan pernah terlibat di dalam argumen, selalu ikuti apa kata orang, dan jangan melakukan hal yang berbeda dari kebanyakan orang. Selesai, kamu akan selalu disenangi oleh banyak orang di sekitar kamu. Tapi, apakah itu adalah hal yang baik? Ya, bisa jadi sih. Hal ini bisa jadi baik kalau tujuan hidup kamu adalah untuk menjadi teman yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi orang yang baik di mata orang lain. Tapi kalau kamu berusaha ingin membuat sebuah perubahan dan menghujudkan dampak yang besar, maka dengan bermain aman dan membahagiakan banyak orang dan menghindari untuk dibenci, tentu bukan hal yang tepat. Mau nggak mau, ketika kita menciptakan perubahan yang besar, pasti ada aja orang yang berbeda pendapat, tersinggung, atau ada aja orang yang entah kenapa tiba-tiba akan membenci kita karena sesuatu yang akan kita lakukan. Menjadi orang yang dibenci adalah keniscayaan bagi pemimpin yang mau membuat perubahan yang sangat luar biasa. Steve Jobs sendiri pernah mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin akan sangat sulit ketika kita ingin membahagiakan seluruh bawahan ataupun masyarakat yang kita pimpin. Bahkan dia sendiri yang mengatakan statement ini, bahwa kalau kamu nggak mau dibenci, jangan jadi pemimpin. Jadilah tukang es krim, pasti kamu akan disenangi oleh semua orang. Tapi nggak semua orang dari kita yang mau jadi tukang es krim. Ya, meskipun itu adalah sebuah pekerjaan yang menyenangkan, nggak semua dari kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja, orang yang baik gitu, tapi yang nggak menghasilkan perubahan apa-apa. Nah, sebetulnya dibenci oleh orang lain adalah cara kita juga untuk merubah paradigma orang lain, manusia lain, kelompok lain, untuk merubah pemikirannya agar sesuai dengan apa yang kita percayai. Mungkin banyak yang mengatakan menulis sesuatu di internet atau membuat sebuah video di YouTube seperti yang aku lakui
atau yang sedang kamu lihat sekarang ini tidak terlalu berpengaruh dengan pemikiran orang lain. Bahkan ada peribahasanya sendiri. Haters will be haters dan lover will be lovers. Tapi coba bayangkan skenario ketika kejadiannya kayak gini. Bayangkan setelah kamu menulis dan membuat sebuah opini, kamu dapat merubah paradigma orang yang membaca dan nonton karya kamu. Kalaupun kamu nggak mengubah paradigma, seenggaknya kamu itu membuat orang yang membaca dapat mengerti dengan argumen yang ingin kamu sampaikan. Ya, walaupun orang itu nggak setuju sama kamu, tentu saja itu akan menjadi sebuah kebahagiaan kan? Akan menjadi kebahagiaan yang lebih juga buat kamu apabila seseorang yang membaca tulisan kamu bukan aspek kognitif doang yang berubah. Maksudnya bukan cuma ngeh doang gitu, bukan cuma sadar doang, bukan cuma tahu doang gitu, tapi juga berubah secara keseluruhan, secara emosi dan juga perilakunya juga berubah gitu. Sebegitu kerennya sebuah karya jika karya kita dapat merubah perilaku orang lain. Itulah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin sekarang dibenci oleh sebagian orang gitu. Sesimpel itu. Oleh karena itu ada satu pesan buat kamu. Pesan buat kamu yang di luar sana yang ingin membuat sebuah perubahan. Dengarkan pesan ini. Jangan takut dibenci. Ya, jangan takut dibenci. Gitu aja sih. Ya, sampai berjumpa lagi. Saya Nanda. Terima kasih banyak.